Jadi kalau orang sudah meyakini Al-Quran, maka dia hidup di bawah naungan Al-Quran, dia hidup sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, sehingga dia menjadi orang-orang yang mulia. Kuncinya di situ. Nah, oleh karenanya Al-Quran ini menjadi sangat penting untuk kita selalu dekat dengannya. Bukan dekat secara fisik, kemana-mana bawa Quran, bukan itu yang dimaksud. Ya itu silahkan, tapi mestinya kita disebut menjadi Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berjalan. Kita ini punya pribadi yang disesuaikan dengan Al-Quran. Itulah namanya Al-Quran yang berjalan. Bukan kalau jalan-jalan bawa Quran, bukan. Kadang-kadang pergi-pergi bawa Quran tapi kagak dibaca. Nah sekarang Al-Quran sudah ada di handphone, karena ada aplikasi Al-Quran, kita sudah download, sehingga di HP kita itu ada Al-Quran. Nah, persoalan dibaca apa enggak? Jangan cuma bulan Ramadan kita rajin membacanya, tapi selain Ramadan, sesudah Ramadan kita juga tetap membacanya, tetap mempelajarinya, sampai kemudian kita punya pemahaman, lalu kita menyesuaikan sikap dan tingkah laku kita dengan Al-Quran. Jadi Allah dalam konteks memberikan rizki itu menyebutkan kata nahnu, kami yang memberikan rizki kepada anak-anakmu. Jadi seorang bapak yang sehari-hari mencari nafkah untuk keperluan istri dan anaknya, itu si bapak jangan berpikir yang tidak-tidak, jangan berpikir negatif. Kalau saya mati, anak saya makan apa ya? Kalau saya mati, anak saya siapa yang ngasih makan? Jangan ngomong begitu. Kalau bapak mati, pernah nggak ada berita gitu? Anak yatim mati kelaparan karena bapaknya yang ngasih makan udah mati. Pernah nggak begitu? Nggak ada. Justru karena nih anak jadi yatim, makin banyak orang yang punya perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan bahasan asbabun nuzul tematik, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran tentang Al-Quran, yaitu bahasa Arab yang jelas. Ketidaksukaan manusia kepada Al-Quran kadangkala membuat mereka menyampaikan tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan-tuduhan negatif yang tidak berdasar. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal seorang penyanyi pria di Makkah, namanya Bal'am. Bahasanya asing.
Ada saat beliau masuk dan keluar rumahnya, orang-orang kafir mengatakan dia diajari oleh Bal'am, karena Bal'am itu menggunakan bahasa lain juga, bukan hanya bahasa Arab, sehingga Rasul dituduh dia diajari sesuatu oleh Bal'am ini. Sementara Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Muslim al-Hadrami, katanya, dahulu kami punya 2 budak, Yasar dan Jabr. Keduanya dari Sisilia. Keduanya membaca kitab mereka dan mengajarkan isinya. Rasulullah kadang lewat di dekat mereka dan mendengar bacaannya. Maka orang kafir berkata, sebenarnya dia belajar dari kedua budak itu. Ini namanya tuduhan. Rasul dibilang diajari oleh Bal'am. Yang ini Rasul dibilang belajarnya kepada budak. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan firman-Nya, yaitu surat An-Nahl, surat 16 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basyarul lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, kepada Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam, bukan bahasa Arab, bahasa ajam, bahasa asing. Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Dari kisah ini, pelajaran yang kita ambil pertama, Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Jangankan Bal'am, jangankan Yasar dan Jabr yang dia seorang budak, nggak mungkin. Nabi Muhammad sekalipun nggak mungkin mengarang ini Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin Nabi Muhammad dituduh belajar kepada orang-orang yang disebutkan itu tadi. Di dalam Al-Quran yang kedua, ya, pelajaran yang kedua, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang huruf saja pada awal suratnya. Jumlahnya ada 29 surat yang dimulai dari huruf-huruf saja. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, yasin, nun, qaf, kaf, ha, ya, ain, shad. Itu huruf-huruf saja, bukan kata, apalagi kalimat. Itu memberi isyarat kepada kita bahwa manusia bisa mengarang berjilid-jilid kitab, huruf-hurufnya sama, ada huruf alif, ada huruf mim, ada huruf nun, dan seterusnya. Huruf-hurufnya sama,
Manusia bisa mengarang berjilid-jilid kitab, tetapi manusia tidak akan mungkin mengarang seperti Al-Quran, baik dari sisi bahasanya apalagi isinya. Itu tidak mungkin. Oleh karenanya tuduhan-tuduhan seperti itu tadi, Muhammad itu belajar kepada orang asing, seorang penyanyi, Quran itu dari dia, karena yang namanya penyanyi syair-syairnya bagus, Quran tuh begitu, bahasanya bagus. Dibilang belajarnya kepada Bal'am, ini dibilang lagi belajarnya kepada budak. Nggak mungkin, sebab Quran itu tidak mungkin dikarang oleh manusia. Yang ketiga, Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang terang, bahasa Arab yang jelas. Karenanya tuduhan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh budak yang orang asing, bukan orang Arab, itu sama sekali tidak berdasar. Nah, oleh karenanya menjadi kewajiban kita bersama untuk meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu wahyu. Karena wahyu kebenarannya mutlak, sehingga tidak ada yang bisa kita ragukan sedikit pun dari Al-Quran itu. Maka di surat Al-Baqarah ayat 2 itu disebutkan zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, enggak diragukan, enggak bisa diragukan bahwa Quran itu memang wahyu dari Allah. Enggak bisa diragukan kebenaran isinya. Apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu benar adanya, enggak bisa diragukan, kebenarannya mutlak. Nah, sehingga dia bisa menjadi petunjuk, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan di ayat lain hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia meskipun dia tidak beriman, meskipun dia non muslim, meskipun dia kafir, dia bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Nah, maka dulu ada seorang cendekiawan, ada seorang ilmuwan dari Prancis, namanya Maurice Bucaille, seorang ahli biologi. Dia mempelajari ilmu biologi, tapi dia juga membandingkan ilmu biologinya itu dengan Al-Quran, dengan Alkitab yang dia percayai, sehingga dia menemukan hubungan yang erat antara Al-Quran sebagai wahyu dengan sains, dengan ilmu pengetahuan yang dia pelajari. Nah, itu begitu. Jadi tidak bisa kita ragukan sedikit pun kebenaran Al-Quran itu wahyu mutlak. Kalau kita belum paham, itu jangan meragukan apa yang kita belum paham, tapi mestinya kita pelajari. Ini kadang-kadang
udah belum paham, nggak mau belajar, lalu menuduh yang tidak-tidak terhadap Al-Quran. Maka kalau kita pelajari sedikit demi sedikit, kita akan mendapatkan pengetahuan, kita akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu. Misalnya saja, dulu ada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu dia kan biasanya mengumandangkan azan. Ketika Futuh Mekah dibebaskan dari kekuasaan orang-orang kafir, Bilal naik ke atas Ka'bah. Dari atas Ka'bah Bilal mengumandangkan azan. Lalu ada orang Mekah ngomong berdua, bisik-bisik, si hitam melulu yang azan. Karena memang Bilal warna kulitnya hitam, si hitam melulu yang azan, nggak ada yang lain apa. Nah, kalau bahasa kita kira-kira begitu. Temennya nimpalin, iya, emang bakal dilanat oleh Allah apa kalau yang lain yang azan? Lagi pula dia kan bukan orang sini. Maksudnya bukan orang sini, memang dia orang Afrika, asalnya dari Afrika. Kadang-kadang ada juga ini di masjid itu mentalnya mental kayak orang yang angkuh ya. Pak pengurus itu, bapak itu kan bisa jadi imam, bisa jadi khotib, kok dia enggak diminta menjadi khotib, enggak jadi imam? Iya, saya juga tahu dia bisa khutbah, dia bisa jadi imam ya, tapi kan dia bukan orang sini. Dia orang pendatang. Lah emang kenapa? Pendatang atau orang asli situ? Emang Nabi orang mana? Nabi kan orang Mekah. Nabi kalau jadi imam, jadi khotib di mana? Di Madinah. Jadi pada dasarnya kita tidak usah mempersoalkan orang asli sini apa orang pendatang, selama dia baik. Nabi nggak tahu, nggak dengar bisik-bisik dua orang ini, tapi kan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Maka Allah turunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, aku ciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, lalu manusia itu menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kan manusia itu awalnya satu, Adam Hawa, tapi terus berkembang manusia itu, lalu menjadi suku, menjadi bangsa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Banyak suku, banyak bangsa. Biar supaya apa? Li ta'arofu, biar supaya kamu saling kenal mengenal. Orang Jawa mesti kenal orang Sunda, orang Sunda mesti kenal orang Betawi, orang Betawi mesti kenal dengan orang Sunda, orang Minang, orang Minang mesti kenal orang Batak. Terus begitu, saling kenal mengenal.
Bahkan orang Indonesia harus mengenal orang Arab mengenal orang Eropa, orang Eropa mengenal orang Cina, dan seterusnya. Saling kenal mengenal, li ta'aruf. Nah, kalau kamu sudah saling kenal mengenal, kamu akan berkesimpulan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa. Siapa yang paling takwa, dialah yang paling mulia. Bilal, meskipun orang Afrika, bekas budak, warna kulitnya hitam, status sosialnya dianggap rendah, tapi takwanya di atas rata-rata. Dia yang lebih takwa, dialah yang paling mulia. Sampai Rasulullah dulu pernah mengatakan, aku diperdengarkan suara terompahnya Bilal di dalam surga. Itu Bilal masuk surga bukan cuma orangnya, tapi terompah-terompahnya masuk surga. Terompah itu sendal dari kayu, kita nyebutnya bakyak. Kan bakyak kalau kita pakai, apalagi jalannya di aspal atau di atas semen, itu bunyi dia, tak tok gitu, bunyi. Bukan tiktok bukan, tak tok. Aku diperdengarkan suara terompahnya Bilal di dalam surga. Tentu sahabat heran, betapa istimewanya Bilal. Masuk surga bukan cuma orangnya, tapi terompah-terompahnya. Tentu saja sahabat bertanya. Rupanya Bilal itu kalau habis wudhu, dia sholat sunat wudhu. Kan kalau berwudu pakai terompahnya itu, pakai sendal. Bilal itu habis wudu sholat sunat wudu. Kita jangankan sholat sunat wudu, sholat tahiyatul masjid enggak, qobliyah enggak keburu. Qobliyah aja udah enggak keburu, gitu. Ini contoh. Jadi kalau orang sudah meyakini Al-Quran, maka dia hidup di bawah naungan Al-Quran, dia hidup sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, sehingga dia menjadi orang-orang yang mulia. Kuncinya di situ. Nah, oleh karenanya Al-Quran ini menjadi sangat penting untuk kita selalu dekat dengannya. Bukan dekat secara fisik, kemana-mana bawa Quran, bukan itu yang dimaksud. Ya itu silahkan, tapi mestinya kita disebut menjadi Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berjalan. Kita ini punya pribadi yang disesuaikan dengan Al-Quran. Itulah namanya Al-Quran yang berjalan. Bukan kalau jalan-jalan bawa Quran, bukan. Kadang-kadang pergi-pergi bawa Quran tapi kagak dibaca. Nah sekarang Al-Quran sudah ada di handphone, karena ada aplikasi Al-Quran, kita sudah download, sehingga di HP kita itu ada Al-Quran. Nah, persoalan dibaca apa enggak? Jangan cuma bulan Ramadan kita rajin membacanya, tapi selain Ramadan, sesudah Ramadan kita juga tetap membacanya, tetap mempelajarinya.
sampai kemudian kita punya pemahaman, lalu kita menyesuaikan sikap dan tingkah laku kita dengan Al-Quran. Begitu. Nah, Al-Quran ini bahasanya menarik untuk kita pelajari. Ada isyarat-isyarat yang bisa kita tangkap dari bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan satu. Kalau satu itu, kalau menggunakan kata ganti orang, itu kata gantinya adalah saya atau anak saya. Tapi ternyata di dalam Quran sendiri ada saat di mana Allah menggunakan kata nahnu. Nahnu itu kami. Kami itu lebih dari satu. Apa terus Allah itu lebih dari satu? Ya tidak. Allah itu satu. Tapi mengapa Allah menggunakan kata kami, tidak menggunakan kata anak? Ya, ketika Allah menggunakan kata kami, itu artinya Allah mengakui keterlibatan pihak lain di luar dirinya dalam suatu urusan. Misal, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, yang menurunkan az-zikra. Az-zikra itu Al-Quran. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran. Wa inna lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang memelihara kemurniannya. Kenapa Allah menggunakan kata kami di situ? Karena Allah dalam urusan menurunkan Al-Quran itu tidak sendirian. Tidak Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran, tapi Allah melibatkan malaikat. Bukannya Allah nggak bisa nurunin langsung kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammadnya yang tidak siap. Kalau Allah yang langsung menurunkan, maka melalui malaikat. Allah tugaskan malaikat untuk menurunkan ayat-ayat Al-Quran tahap demi tahap selama hampir 23 tahun. Kami juga yang memelihara kemurniannya. Al-Quran itu murni, asli. Nah, itu ada lagi banyak keterlibatan pihak lain, termasuk diantaranya para penghafal Al-Quran. Nah, ini contoh. Itu istilah bahasa yang digunakan Allah di dalam Al-Quran. Baik, mungkin ada tanggapan, ada pertanyaan? Lanjut. Ada lagi contoh penggunaan kata nahnu, kami. Inna wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzukuhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami yang memberikan rizki kepada mereka. Bahkan kamu juga, kami yang ngasih rezeki. Bapak. Jadi Allah dalam konteks memberikan rizki itu menyebutkan kata nahnu, kami yang memberikan rizki kepada anak-anakmu.
Jadi seorang bapak yang sehari-hari mencari nafkah untuk keperluan istri dan anaknya, itu si bapak jangan berpikir yang tidak-tidak, jangan berpikir negatif. Kalau saya mati, anak saya makan apa ya? Kalau saya mati, anak saya siapa yang ngasih makan? Jangan ngomong begitu. Kalau bapak mati, pernah nggak ada berita gitu, anak yatim mati kelaparan karena bapaknya yang ngasih makan udah mati? Pernah nggak begitu? Nggak ada. Justru karena nih anak jadi yatim, makin banyak orang yang punya perhatian. Banyak yang punya perhatian kepada anak yatim itu. Malah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu mau sholat Idul Fitri, beliau datang ke tempat sholat Idul Fitri sudah memakai pakaian yang terbaik. Ternyata ketika sampai, banyak anak-anak mau ikut sholat Idul Fitri. Tapi Nabi perhatikan dari sekian banyak anak-anak itu, ada satu anak yang nampaknya murung, tertunduk lesu, pakaiannya mandi juga belum kali itu anak, pakaiannya tidak rapi, sebagaimana anak-anak lain yang nampak gembira. Nabi dekati itu anak, masih dalam keadaan menunduk. Kamu kenapa nak? Kok kamu nampaknya murung, padahal teman-teman kamu begitu gembira? Bagaimana saya tidak murung, Pak? Teman-teman saya itu gembira karena mereka punya orang tua. Kalau saya ini kan yatim, nggak punya orang tua. Oh, dia nggak tahu diajak ngomong sama siapa. Kenapa? Dia nunduk aja. Kalau begitu, mau nggak kamu menjadikan Hasan dan Husain sebagai teman mainmu, sebagai kakakmu? Mau nggak? Mendengar nama ini, langsung itu anak nyambung bahwa dia sedang diajak bicara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tuh anak mengangkat mukanya, menghadapkan mukanya kepada Rasul sambil mengatakan, mau ya Rasul. Ayo, bangun dia dari tempat duduknya, kemudian diajak pulang oleh Nabi. Diajak pulang oleh Nabi, lalu mandi. Habis mandi dikasih pakaian yang baik, pakaian yang bagus, terus kasih makan, sarapan pagi, lalu balik lagi ke tempat sholat Id bersama-sama Rasul. Rupanya Rasul menjadikannya sebagai anak angkat. Kan yang bagus sih, anak yatim itu ada di rumah kita, yang bagus. Sebaik-baik rumah itu rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Anak yatim itu diperlakukan dengan baik. Jadi bukan di panti asuhan sebenarnya, bukan di panti asuhan. Kan sekarang ada rumah yatim, panti asuhan. Mestinya bukan di rumah yatim, di panti asuhan, tapi di rumah kita, jadi anak angkat. Karena yang dia butuhkan adalah suasana berkeluarga, yang di situ ada bapak dan ibu. Kalau bicara bagus begitu. Bukan gak boleh ada panti asuhan. Lah kita bagaimana mau bawa pulang anak yatim?
Rumah aja kamarnya cuma 2, anak 4. Mau ditaruh di mana lagi anak orang? Ya udahlah, di panti asuhan aja. Maka itu anak kumpul lagi dengan teman-temannya. Dia menampakkan kegembiraan sehingga kawan-kawannya heran. Kamu kenapa sih? Kok kelihatannya girang banget? Gembira sekali. Padahal tadi kamu murung. Ya, memang saya ini sekarang anak yang paling gembira. Emang kenapa? Saya ini kan yatim. Orang tua saya sudah meninggal. Ternyata mulai hari ini saya dijadikan anak angkat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, teman-temannya jadi iri. Sampai ada di antara mereka nyeletuk, coba bapak kita mati juga ya. Pengen juga tuh dia jadi yatim. Nah, kenapa? Perhatian Rasul sangat besar. Nah, begitu. Jadi seorang bapak jangan ngomong, nanti kalau saya mati anak saya makan apa? Siapa yang ngasih makan? Bahkan kamu rezekinya dari Allah, kami yang ngasih rezeki kepadamu. Allah akui keterlibatan pihak lain di luar dirinya dalam suatu proses, termasuk proses pemberian rezeki. Allah akui keterlibatan banyak pihak. Ketika kita makan sepiring nasi, wah itu banyak sekali itu yang terlibat. Sampai ada sepiring nasi di depan kita, banyak yang terlibat. Ada yang nanam padi, ada yang bikin irigasi sehingga air mengalir ke sawah, ada yang bikin cangkul. Kan petani nggak bikin cangkul, dia beli cangkul. Bahkan sekarang pakai mesin. Udah itu ada yang bikin pupuk. Pupuk. Udah dipanen, ada lagi itu digiling. Ada lagi mesinnya. Udah gitu dimasukkan ke dalam karung, ada lagi yang bikin karung. Terus begitu sampai itu beras diangkut ke Jakarta. Kita beli di toko beras. Ketika masak, oh itu ada lagi tuh yang bikin kompor, yang bikin listrik, dan seterusnya. Jadi banyak orang terlibat ketika kita mendapatkan rezeki. Semua itu Allah akui. Maka Allah menggunakan kata kami. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka, anak-anakmu, dan kami yang memberikan rezeki kepadamu. Jadi kita ini cuma sebab. Kita cuma sebab buat anak kita makan dan seterusnya. Kalau kitanya mati, nanti sebabnya ada lagi yang lain. Kita cuma sebab, kalau kitanya mati ada sebab-sebab yang lain. Nah, begitu. Baik. Ada tanggapan, pertanyaan? Itulah contoh istilah bahasa yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia mesti ada proses perenungan, proses berpikir. Mengapa Allah tidak menggunakan kata anak, tapi mengapa Allah menggunakan kata nahnu?
ini menunjukkan para ulama, ini bukan tafsirnya saya membaca dari apa yang dijelaskan oleh ulama tafsir. Saya mah tidak punya kapasitas menjelaskan itu, tapi saya membaca dan saya menyampaikan lagi kepada Bapak bahwa itu isyarat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagaimana tadi isyarat Al-Quran cuma terdiri dari huruf-huruf saja, itu juga isyarat yang ditangkap oleh para ulama bahwa Al-Quran itu memang wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan karangan siapa-siapa. Maka tuduhan-tuduhan orang kafir tadi yang mengatakan bahwa Muhammad itu belajar dari seorang penyanyi yang namanya Bal'am sampai Quran nampak begitu indah bahasanya, wah, itu tuduhan yang tidak berdasar. Apalagi tuduhan bahwa Nabi Muhammad belajar kepada seorang budak, dua orang budak, itu sama sekali tidak mendasar. Nah, inilah contoh bahwa orang-orang kafir menuduh yang tidak-tidak kepada Nabi Muhammad terhadap Al-Quran. Nah, itu tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Pada pertemuan terdahulu kita juga sudah menjelaskan bahwa orang kafir itu ada yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu, orang purbakala. Itu juga tuduhan. Quran dibilang dongeng, yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 31. Itu tuduhan-tuduhan adalah untuk menanamkan keraguan, untuk menanamkan keraguan. Oleh karenanya kita jangan ragu sedikit pun. Kalau kita belum paham, itu kita jangan ragu, yakin mah tetap. Belum paham itu soal lain. Jangan udah belum paham, tuduhan-tuduhan orang kepada Quran kita iyakan. Iya ya, salah kali Quran. Iya ya, tuduhan-tuduhan itu diiyakan. Tidak boleh. Makanya dia dipelajari. Cuma sayangnya orang tidak mau mempelajarinya, lalu dia membenarkan anggapan-anggapan yang negatif terhadap Al-Quran. Baik, saya persilahkan kalau ada tanggapan, silahkan. Sejak kapan ya katakan nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan? Padahal sebenarnya pada waktu Lailatul Qadar. Iya. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang kontradiksi. Al-Quran itu turun dari Allah kepada malaikat ke satu tempat yang disebut dengan langit dunia. 30 juz itu turun sekaligus. Nah, itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkannya, nya itu Al-Quran, diturunkan itu Al-Quran pada malam Qadar. Jadi yang disebut Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus.
Lalu ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat, itu turun pada malam 17. Malam 17 Ramadan. Sehingga yang diperingati dengan istilah nuzulul Quran, malam nuzulul Quran, itu adalah memperingati awal turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada jeda waktu ya? Turun sekaligus? Oh iya, kalau yang turun sekaligus itu dulu sekali. Iya, sudah dipersiapkan oleh Allah, yang tidak ada penjelasannya itu kapan, gitu kapan. Nah, kalau yang Iqra itu kan pada saat Nabi berusia 40 di Gua Hira, ketika Nabi terima itu, Nabi turun lalu menemui istrinya dalam keadaan menggigil. Lalu Khadijah perlu bertanya, ini ada apa? Karena di dalam Alkitab memang sudah disebutkan akan ada Nabi Muhammad, akan ada Rasul berikutnya, maka dia bertanya kepada pamannya, ahli kitab. Ahli kitab itu beriman. Nanti dalam perkembangannya ada ahli kitab yang kafir. Ahli kitab yang kafir karena nggak mau beriman. Kalau Warokoh ini beriman. Nah, kamu jangan bingung, kamu tenang saja. Ini pertanda baik bahwa inilah yang memang sudah diceritakan di dalam Alkitab, bahwa Muhammad ini menjadi Rasul. Aku pun akan beriman kepadanya kalau aku mendapati kejadian sebagaimana yang disebutkan di dalam Alkitab. Dia masih perlu membuktikan peristiwa apa lagi sesudah ini, gitu. Ini kan baru tahap awal. Nah, maka belum ke tahap-tahap berikutnya kejadian dia sudah wafat. Itu namanya dia wafat sebagai ahli kitab yang beriman. Nah, begitu. Iya. Baik. Insya Allah nanti kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.